Boboiboy Barajo episode 5 sangat menarik. Boboiboy sempat muncul lagi dan pakai jurus baru. Akhirnya rahasia besar Pak Pato terbongkar. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci. Jadi akhirnya kemarin bersama yang akan Boboiboy Barajo episode 5. Jujur, sebelumnya aku sangat penasaran sama apa yang akan terjadi di episode 5. Dan setelah aku menonton, aku merasa sangat puas sih, Ci, dengan detail dan alurnya. Apalagi di episode ini ada kemunculan Boboiboy sopan dan jurus barunya. Selain itu, di episode ini akhirnya Pak Pato juga memunculkan sifat aslinya dan bahkan memunculkan robot raksasanya, Ci. Absolute Cinema. Meskipun begitu, di episode ini tetap ada anomali dan lawakannya ya, Ci. Dan seperti biasa, akan aku bahas di video berikutnya supaya video ini nggak kepanjangan. Oke, Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas beberapa momen epic di Boboiboy Barajo episode 5. Momen epic yang pertama adalah ketika kita ditunjukkan detail yang sangat mantap di sekitar rumah Rotaroka, Ci. Ya, meskipun tiba-tiba ada dua batu anomali yang lagi ngapain nih? WKWK. Nah, jadi Boboiboy Barajo episode 5 diawali dengan menunjukkan Boboiboy dan kawan-kawannya yang sudah berada di rumah Totoroka. Di sana, Totoroka memberikan obat penawar beri beracun. Nah, jujur, aku sangat salfok sama detailnya itu loh, Ci. Absolute Cinema. BTW, sebenarnya awalan episode 5 ini banyak anomalinya, Ci. Sebab harusnya Parimba Yanari, Mas Gadu, Ying, dan Yaya udah tertidur gak sih? Tapi di sini mereka udah bangun dan normal, bahkan ketika akan minum penawar. Aneh banget, Ci. Terus, gimana cara membawa mereka semua ke rumah Totoroka ya? Tenang aja, karena aku bahas di video berikutnya, meskipun aku belum kepikiran teorinya. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, momennya berikutnya sebenarnya adalah momen sedih, Ci. Yaitu ketika Boboiboy minta maaf ke teman-temannya. Sebab setelah tersadar, Boboiboy kelihatan sedih kan, Ci. Makanya yang tanya ke Boboiboy, ada apa? Nah, akhirnya Boboiboy pun cakap kalau dia sangat sedih dan menyesal sebab membahayakan mereka semua. Kalau aku pikir-pikir lagi, emang lumayan parah sih, Ci. Kalau yang pertama Boboiboy lepas kendali gara-gara kuasa beliau, itu masih agak aman sih. Ya, meskipun ada potensi, mereka semua akan terkubur hidup-hidup kalau Boboiboy nggak segera sadar. Tapi yang kedua kemarin, gara-gara Boboiboy hampir jadi Nova dan Blizzard, kawan-kawannya banyak yang terluka, Ci. Apalagi Ying kakinya terus-terusan terluka. Sebenarnya Ying bukan Mai, tapi kasihan juga, Ci. Oke, Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Boboiboy mengakui Kuali sebagai MVP. Sebab ya, Ci, di momen ini Boboiboy berterima kasih kepada Kuali karena telah memberikan teori fusion. Karena emang kalau Kuali gak ngasih teori, mungkin akan terjadi kekacauan, Ci. Dan setelah aku ingat lagi, ini kali keduanya Kuali jadi MVP gak sih, Ci? Sebab di Boboiboy kita kemarin, Kuali juga jadi MVP gara-gara ngasih teori kuasa Boboiboy Gentar. Cici, padahal awalnya dia adalah musuh, tapi sekarang malah menjadi ahli teori yang membimbing Boboiboy. Aku rasa aku tahu. Hah? Tahu apa? Hah, ini dia. Fusion yang tak perlukan banyak tenaga. Resepi fusion baru? Oke, Ci, momen yang berikutnya sebenarnya agak anomali, Ci. Yaitu ketika Kuali menyindir penonton. Momen ini terjadi ketika Kuali menawarkan fusion lain, Ci. Yaitu fusion Tavan dan Gempa menjadi fusion Tauge. Oi, apalah ini, Ci? Biasa aja lah. Hah, aku ada banyak lagi ide fusion kalau kamu mau. Ide fusion? Apa nih? Taufan campur Gempa jadi Tauge? Asli sih, Ci, ini benar-benar nyindir penonton yang suka ngide nama fusion kuasa Boboiboy. Salah satunya adalah aku sendiri yang sering bikin nama fusion baru Boboiboy padahal belum dikonfirmasi sama Monster. WKWK. Oke, Ci, momen yang berikutnya sebenarnya lebih ke informatif sih, Ci. Tapi ya anomali juga sih, yaitu drama Rotaroka dan Rokia. Asli sih, Ci, alien batu ini benar-benar banyak tingkah. Sebab ya ternyata Rotaroka pergi merantau gara-gara dulu pernah ngeliat Rokia diajak jalan sama alien batu Ice, Ci. Nah, dia mengira kalau alien itu adalah pasangan Rokia. Padahal ya bakadungnya sendiri. Akhirnya Rotaroka menyesal karena udah merantau 10 tahun tapi ternyata cuma salah paham. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, momennya berikutnya adalah ketika Papa Sula datang sambil naik pesawat, Ci. Sebab ya seperti yang kita tahu, sebelumnya Papa Sula udah copet lagi cosplay Raya Besi untuk nyari spare part ganti pesawat yang rusak kan. Nah, tapi siapa sangka setelah dia menemukan pesawat Papato malah diambil. Cici, kocak banget. Mana nanti Papato melihat sendiri kalau pesawatnya diambil. Aku yakin meskipun dia lagi gimmick, tapi dalam hatinya pasti kayak gini. Loh, itu kan pesawatku, Ci. Kok bisa di luar dan ada yang naikin? Oke, Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Ocopot menceritakan ruangan bawah tanah. Sebab ketika Ocopot menampilkan apa yang ada di ruangan bawah tanah, semua orang pada terkejut, Ci. Paling Yanari dan Mas Gado terkejut karena ada senjata yang mereka beli. Dan terkejut karena ada robot yang menyerang mereka. Momen ini sebenarnya nggak terlalu epic, tapi penting banget untuk mendamaikan buah bara dan salju. Ini bukan bubuk salju, mungkin bara.
Tidak mungkin. Wak Bara tiada kubur seperti ini. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Bobo Boy Feng dan Papa Sula terbang menuju ruangan misterius menggunakan pesawat Papato. Sebab ya detailnya itu loh Ci, Absolute Cinema. Sebab ya Ci, perlu aku ingatkan lagi, ini animasi series Ci, bukan movie. Tapi detailnya bener-bener Absolute Cinema. Bahkan jauh lebih bagus dari anime One Punch Man season 3. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Papa Sula ketahuan makan beri beracun Ci. Sebab ya, kalau kalian nyadar, ini adalah kali keduanya Papa Sula membahayakan orang lain dengan menjadi pengemudi pesawat. Bedanya, kalau di episode 5 ini, Papa Sula membahayakan semuanya karena tidak sengaja makan beri beracun Ci. Tapi di episode 1 kemarin, Papa Sula membahayakan semuanya gara-gara kecerobohannya. Pula-pula macam tu. Itu bukan itu batu. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu Ci. Udah pasti adalah kemunculan Bobo Boy Sopan. Sebab karena mereka akan jatuh dan kondisi yang mendesak, dia minta Bobo Boy untuk melakukan sesuatu kan Ci. Makanya Bobo Boy segera menggunakan fusion Sopan lagi. Kalau menurutku ini masuk akal juga sih Ci. Sebab tenaga Bobo Boy pasti belum pulih sepenuhnya. Nah, satu-satunya fusion yang hemat tenaga dan cocok untuk kondisi itu adalah Bobo Boy Sopan. Tapi dari kemunculan Sopan ini sebenarnya ada dua hal yang aku rasakan Ci. Yang pertama senang karena keren, dan yang kedua adalah agak kecewa karena ekspektasiku terlalu tinggi. Kita bahas dari pertama ya Ci, yaitu aku merasa senang karena kemunculan Sopan yang keren. Gimana nggak keren Ci? Aura pala Bobo Boy Sopan jadi semakin kuat gara-gara jurus barunya. Sebab dengan jurus barunya, Bobo Boy Sopan mengeluarkan tiang dan kain yang membentang untuk mengendalikan pesawat kan. Makanya pesawat Papato terlihat seperti perahu. Absolute Cinema. Dan yang paling aku tidak sangka adalah tiang dan kain yang dimunculkan Bobo Boy Sopan Ci. Sebab ya lihat aja, tiang dan kainnya kayak real dan nyata Ci, bukan seperti efek kuasa yang sementara. Kok bisa ya? Nah, selain itu, bagian yang keren adalah ketika ada efek kuasa Sopan pada bagian pendorong pesawat. Absolute Cinema. Tapi kalian nyadar nggak Ci, kalau momen ini sebenarnya mirip seperti episode 1. Sebab ternyata di episode ini lagi-lagi ada momen dimana pesawat yang mereka kendarai diarahkan menuju ke atas dan terbang tinggi. Bedanya, kalau di episode ini terbang ke atas untuk menghindari batu tinggi, kalau di episode 1 terbang ke atas untuk menghindari serangan batu api dan ais. Nah, mari kita lanjut yang kedua ya Ci, yaitu aku kecewa karena terlalu berekspektasi. Jujur, awalnya aku berekspektasi kalau kemunculan Sopan akan epic banget Ci. Mungkin ada kejar-kejaran sehingga Sopan harus ngasih buff pesawat agar bisa kabur atau bahkan menyerang balik. Tapi siapa sangka kemunculan Sopan hanya ngasih tambahan spare part, habis itu udah menghilang. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah kemunculan Papato. Tapi bukan ketika Papato menunjukkan jati dirinya ya Ci, melainkan ketika Papato menghampiri Bobo Boy dan kawan-kawan. Sebab di momen ini Papato menghampiri mereka dan terlihat khawatir kan Ci, padahal aslinya pasti dia mengkhawatirkan pesawatnya. Oi, apalah ini Ci? BTW, kau lebih kayak anomali ya Ci daripada momen epic PKWK. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika ditunjukkan momen dimana Tataroka dan Kuali tengah memasak. Jujur, aku sangat bingung sih Ci, sebenarnya apa yang mereka buat dan untuk apa. Jadi langsung lanjut ya Ci, karena momen yang berikutnya adalah momen yang sangat epic. Ya, momen itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika Papato mengungkapkan jati dirinya. Sebab ya Ci, menurutku kemunculan Papato di sini benar-benar gak terduga sih. Aku kira kemunculannya ya biasa aja, kayak di momen lain ketika MC-nya kena prank sama villain. Tapi siapa sangka creepy banget lah Ci, sebab pada kemunculannya kepala dan muka Papato gerak-gerak kayak robot. Lah emang Papato robot ya? Harusnya bukan sih Ci. Nah, di momen ini Papato juga cakap dengan normal Ci. Jadi teoriku tentang Papato yang so imut ketika cakap Kalau tapok tak ada, agaknya galaksi ni. udah terbukti ya Ci. Jadi Papato ngomong gitu bukan karena logatnya, tapi karena emang so imut aja. Nah, pada momen ini akhirnya kita juga tahu alasan Papato jadi jahat dan membuat Babara dan Salju berperang. Ya, meskipun menurutku ada yang aneh sih Ci, tapi kita bahas dulu cerita Papato. Jadi Papato cakap kalau dia awalnya hanya seorang penjual gadget biasa. Nah, tapi orang-orang di Babara dan Salju gak ada yang tertarik karena selalu sibuk berperang. Oke, catat ya Ci, Babara dan Salju selalu sibuk berperang. Nah, karena hal itu Papato jadi sakit hati dan punya ide untuk menjual senjata aja. Dan ya, otomatis laku keras Ci, sebab di kala perang senjata adalah barang yang sangat dibutuhkan. Melihat potensi itu, akhirnya Papato menambahkan bumbu kebohongan ke dalam cerita Panglima Perapi dan Mas Mawais agar Babara dan Salju terus berperang. Nah, ini dia yang aku maksud Ci. Bukannya tadi Papato bilang kalau dari awal Babara dan Salju selalu berperang, makanya nggak ada yang beli gadgetnya ya. Terus kok Papato bilang kalau dia cuma menambahkan bumbu kebohongan agar mereka terus berperang. Loh, kalau gitu sebenarnya siapa yang pertama kali menyebabkan Babara dan Salju
salju berperang, Ci. Sebab Papato bukan penyebar hoax yang pertama dan hanya menambahkan bumbu kebohongan. Walah, Ci, misteri perperangan Papa dan salju jadi bertambah. Kamu juga nyadar kah, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Papato menembak Ochobot. Jujur, awalnya aku mengira kalau Papato menembak Ochobot akan mudah ditangkap dan dimanfaatkan. Tapi setelah Ochobot ikut pingsan, Papato malah nggak ngapa-ngapain Ochobot, Ci. Loh, terus kenapa Papato menembak Ochobot ya? Nah, untuk menjawab itu, aku punya teori nih, Ci. Jadi, alasan sebenarnya Papato menembak Ochobot adalah ya hanya untuk membuatnya pingsan dan tidak mengganggu rencana Papato. Sebab Papato tahu kalau efek gas tidurnya tidak akan berkesan ke Ochobot, sebab dia adalah robot. Kalau menurutmu, masuk akal nggak, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, momen yang berikutnya adalah kemunculan robot raksasa Papato. Tapi, bukan karena endingnya yang sangat nanggung ya, Ci. Nah, jadi setelah Papato membuat Boboiboy dan lainnya pingsan, tiba-tiba dia mengeluarkan robot raksasa yang sangat besar. Meskipun berbeda jauh dengan versi komik, tapi menurutku lumayan absolut sinema. Sebab background musiknya itu loh, Ci, epic banget. Gak cuma itu, siapa sangka robotnya memiliki wajah yang seperti Papato. Oi, apalah ini, Ci? Gak cuma itu, detail dari robot ini juga mantap, Ci. Apalagi robot ini juga punya banyak senjata yang fungsinya untuk menembakkan batu api dan ice. Absolut sinema. Dengan ini, apa yang akan terjadi di episode 6 udah agak kelihatan ya, Ci, yaitu peperangan antara Papato melawan Pak Bara dan salju. Selain itu, ketika peperangan mencapai puncak, Boboiboy akan tiba dan menggunakan suatu kuasa. Nah, tapi ini yang masih menjadi misteri, Ci. Kuasa apa yang akan Boboiboy gunakan? Kalau kuasa Nova dan Blizzard, menurutku nggak mungkin sih, Ci. Sebab tenaga Boboiboy sudah hampir habis, sehingga yang paling mungkin hanyalah kuasa Boboiboy sopan. Kecuali ketika Boboiboy tertidur, ternyata sama dengan mengisi tenaganya, sehingga dia bisa menggunakan kuasa lain. Tapi ya, tetap gak mungkin kuasa Nova dan Blizzard gak sih, Ci? Sebab Boboiboy kan punya trauma, nggak bisa mengendalikan kuasa tahap 3. Kecuali emang terdesak dan diberi plot armor sama monster. Kalau menurutmu gimana, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, mungkin itu aja beberapa momen yang ingin aku bahas dari Boboiboy Baracu episode 5. Kalau ada momen epic yang belum aku bahas, coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini, Ci?